Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan kali ini masih dengan membahas Donghua terbaik di muka bumi, apalagi kalau bukan Soulland. Kita recap pada bagian sebelumnya ya. Tang Shen yang telah berhasil memulihkan kekuatannya memulai proses untuk menghidupkan Ahin, dan setelah kondisi dari ibunya tersebut sudah membaik, mereka sekeluarga memutuskan untuk pulang ke Sekte Hao Tian. Namun para tetua Sekte Hao Tian ternyata tidak senang dengan kepulangan mereka, terutama kepada Tang Hao yang sudah dicap sebagai pengkhianat. Demi untuk membela ayahnya, Tang Shen pun bertempur melawan kelima tetua sekaligus, dan saya menyebutnya tampan dan berani. Setelah melewati pertarungan yang sangat sengit, Tang Shen pun berhasil keluar sebagai pemenang, dan perselisihan benar-benar berakhir setelah semua tahu kalau Tang Shen ternyata telah ditunjuk secara langsung oleh Tang Qian, sang tetua sekte pertama yang sekaligus pendiri dari Sekte Hao Tian untuk memimpin masa depan sekte. Sementara itu, Shen Renshui sedang melaksanakan ujian Dewa Malaikat tahap ke-8-nya, yaitu menghakimi suatu perkara dengan seadil-adilnya, termasuk menghakimi dirinya sendiri ketika ia masih mengambil peran sebagai putra mahkota di Kekaisaran Tiandou. Di sisi lain, Kaisar Suebeng pergi memimpin ratusan ribu pasukan untuk maju ke medan perang melawan Kekaisaran Roh Pelindung yang dipimpin secara langsung oleh Bibi Dong. Ia juga mengirimkan surat kepada para sekutu, termasuk kepada 7 monster Akademi Shrek untuk mengirimkan bala bantuan ke garis depan. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini tentu akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Diperlihatkan, Bibi Dong pemimpin Kekaisaran Roh Pelindung sedang berkultivasi menyempurnakan kekuatan dari roh pelindung kedua miliknya. Ia masih nampak begitu kesal kepada Tang Shen yang telah merebut 2 monster roh incarannya, yaitu Daming dan Erming, karena kalau tidak sekarang ia pasti sudah mendapatkan 2 cincin roh 100.000 tahun. Di tengah kekesalannya, Ketua Sekte Perisai Gajah datang untuk melaporkan situasi di medan perang mengenai Kaisar Suebeng dari Kekaisaran Tiandou yang kini telah mengumpulkan pasukan untuk mulai menyerang pihaknya secara langsung. Namun Bibi Dong malah terlihat senang mendengarnya. Menurutnya ini adalah waktu yang tepat, karena jika pasukan di pihaknya bisa memenangkan perang kali ini, maka tidak ada yang perlu ditakutkan lagi dari Kekaisaran Tiandou, dan seluruh dunia Daoluo akan sepenuhnya berhasil ia kuasai. Maka dari itu, Bibi Dong pun memberikan perintah kepada seluruh ketua dari 7 sekte besar serta semua tetua Master Roh Kekaisaran agar segera berkumpul untuk melaksanakan rapat. Singkat cerita, Shin langsung beralih ke tempat rapat. Dalam pidatonya, Bibi Dong mengatakan supaya para Master Roh menggunakan seluruh kekuatan maksimalnya untuk mengalahkan Kekaisaran Tiandou. Ia berjanji jika perang berhasil dimenangkan, maka ia bersedia untuk mewujudkan apapun keinginan mereka. Bibi Dong kemudian menjelaskan mengenai situasi perang. Berdasarkan perintahnya, kerajaan Xingluo kini sedang digempur pasukan yang dipimpin oleh Putri Suci Hulena, sehingga banyak pasukan Kekaisaran Xingluo yang tidak bisa membantu di garis depan. Selain itu, jika pasukan Kekaisaran Tiandou datang menyerang, maka jalur yang akan dilalui adalah jalur yang sangat berbahaya, karena pihak Bibi Dong telah menyiapkan para master hebat untuk menghadang mereka semua. Selanjutnya, Bibi Dong menurunkan perintah kepada Sekte Perisai Gajah dan Sekte Pedang Angin agar bertugas memperkuat pertahanan, jangan membiarkan siapapun keluar masuk seenaknya. Sedangkan Sekte Naga Suci, Sekte Harimau Hitam, Sekte Leopard Api, serta Sekte Kambing Gunung bertugas untuk menyiapkan pasukan lalu berpencar menjadi 4 kelompok. Dan ketika perang telah dimulai, maka tim inilah yang akan maju sebagai pasukan di garis depan. Tinggal tersisa Sekte Ratu Lebah. Dikarenakan memiliki tubuh kecil dan sangat lincah, Bibi Dong memerintahkannya agar mengutus sebuah kelompok untuk terus mengawasi pasukan Kekaisaran Tiandou di jalur yang sudah pasti akan mereka lalui. Selain itu, ada tugas khusus yang Bibi Dong berikan kepada Ketua Sekte Ratu Lebah, namun sayangnya masih belum dijelaskan tugas khusus apa yang ia maksud. Tapi mengingat Sekte Ratu Lebah adalah master spesialis racun, mungkin tugas tersebut ada kaitannya dengan meracuni pasukan ya. Di sisi lain, tepatnya di kamp pemberhentian Kekaisaran Tiandou, terlihat sudah banyak pasukan yang berkumpul. Sebagian berlatih ringan di bawah bimbingan Mang Haojun demi mempersiapkan diri untuk maju ke medan perang, dan sebagian lain bertugas untuk menyiapkan logistik serta segala macam kebutuhan tempur. Selain itu, diperlihatkan juga Ketua Sekte Cahaya Kibo yang telah tiba di tempat ini untuk membantu. Secara resmi, ia telah menyerahkan posisi kepemimpinan sekte kepada putrinya, yaitu Ning Rongrong, karena sudah dinilai mampu baik secara mental maupun kemampuan. Di bawah kepemimpinan Ning Rongrong, ia yakin bahwa Sekte Cahaya Kibo pasti akan kembali mendapatkan kejayaannya. Ia bahkan juga merevisi nama sekte yang awalnya Cahaya Kibo yang artinya 7 menjadi Sekte Cahaya Jibo yang berarti 9, yang mana hal ini karena Ning Rongrong secara luar biasa telah berhasil membangkitkan roh pelindung pagoda 9 tingkat yang awalnya cuma terbatas di 7 tingkat saja. Di tengah pembicaraan mereka, Chen Xing sang Daoluo Pedang tiba-tiba merasakan aura dari 2 master roh kuat yang sedang mendekat ke arah mereka.
Dan bahayanya salah satu dari mereka dipastikan mempunyai kekuatan pikiran yang berada jauh di atasnya. Pikir Ning Rongrong bagaimana bisa hal itu terjadi mengingat kekuatan roh dari kakek pedang saja sudah mencapai level 97 sehingga harusnya di dunia Daoluo hanya sedikit orang yang mampu menandingi kekuatan pikirannya. Ning Fengzi pun menebak kalau bukan Bibidong mungkin saja orang ini adalah Xian Douliu, sang pemuja besar Dewa Malaikat. Demi untuk memastikan dan meminimalisir kerusakan di tempat ini, Daoluo Pedang pun bergegas pergi untuk menghadangnya. Dalam kekhawatirannya, jika seorang Master level 99 sampai bertindak, maka tidak bisa dibayangkan akan separah apa kehancuran yang akan dialami oleh pasukan Kekaisaran Tiando. Dan mengingat perang masih dimulai, sehingga pasukannya tidak boleh cedera sedikit pun. Setelah dirasa sudah cukup dekat, Chen Xing segera merilis teknik roh ke-6 serangan 1000 pedang. Hanya dalam sekejap ribuan pedang pun langsung menghujani dua sosok misterius tersebut. Namun seperti yang kita lihat, keduanya sanggup menghindari serangan demi serangan dengan cukup mudah. Dari gerakan dan cara menghindar, Daoluo Pedang mulai menyadari kalau dua Master Roh ini adalah orang yang ia kenal. Dan benar saja, Tang San pun melepaskan topinya sambil menyapa, "Sudah lama kita tidak bertemu." Tepatnya sudah 5 tahun berlalu semenjak pertemuan terakhir mereka. Daoluo Pedang kemudian mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Tang San yang sudah jauh meningkat. Sebelumnya ia juga sudah mendengar dari Ning Rongrong bahwa Tang San telah mewarisi kekuatan dari Sang Dewa Laut, sosok Master Roh legendaris yang telah mencapai level ke-100. Namun menyadari usianya sekarang, Chen Xing merasa mustahil untuk mampu mencapainya mengingat sulitnya meningkatkan satu level saja bagi seorang Master Roh bertitel Daoluo. Topik kemudian beralih mempertanyakan tujuan Tang San datang ke tempat ini, apakah ingin bergabung dengan pasukan Kekaisaran Tiando. Dan kalau memang benar demikian, Chen Xing ingin melanjutkan pertempuran untuk melihat sejauh mana kekuatan Tang San yang sesungguhnya sebagai seorang pewaris dewa. Dengan senang hati, Tang San pun menyanggupi tantangan tersebut sambil memperlihatkan masing-masing dari cincin roh mereka. Scene beralih memperlihatkan Flander yang juga datang ke camp pasukan Kekaisaran Tiando. Ia menemui Mang Hojun dan sedikit menyayangkan tubuh Mang Hojun yang semakin kurus saja. Namun fokus mereka tiba-tiba teralihkan oleh dua aura kuat yang saling berbenturan di mana tidak jauh dari lokasi mereka. Hal yang sama juga dapat dirasakan oleh Dai Mubei dan kawan-kawan sehingga semuanya bergegas untuk menghampiri lokasi. Sempat khawatir mengapa Daoluo Pedang tidak menghentikan serangannya meski jelas tahu kalau lawannya adalah Tang San. Namun Flander meyakinkan bahwa keduanya tidak memiliki niat membunuh sehingga pasti ini hanyalah sparring biasa. Begitu terpukau menyaksikan Tang San yang sudah semakin kuat, padahal dulu sebelum berangkat menuju Pulau Dewa Laut mereka semua harus bekerja sama untuk melawan Daoluo Pedang. Itu pun cuma dapat menahan beberapa serangannya saja tanpa memberikan serangan balik yang berarti. Masih belum cukup dengan teknik roh ke-7, Chen Xing merilis teknik roh ke-8, Pedang Penembus Langit. Sebuah serangan tunggal yang berfokus di satu titik yang harusnya mustahil dapat dihentikan. Sampai pada puncak pertarungan, Daoluo Pedang tertawa bangga menyaksikan peningkatan Tang San yang jauh melebihi ekspektasi. Ia pun tidak ragu untuk mengujinya menggunakan serangan terkuat yang bisa ia rilis saat ini, yaitu teknik roh ke-9 Master Pedang Chen Xing. Bagaimanapun juga, Tang San baru saja mencapai titel Daoluo di level 93 sehingga masih selisih 4 level dari Chen Xing yang sudah mencapai level 97. Mengingat di level ini selisih 1 level saja akan sangat berpengaruh, Tang San pun bersiap untuk menggunakan kekuatan dari Trisula Dewa Laut karena mustahil menahan serangan ini hanya dengan mengandalkan kekuatan rohnya saja. Teknik pertama dari ke-13 teknik Trisula Dewa Laut Tang San rilis yaitu Pusaran Angin Kebebasan. Dengan teknik ini, Tang San dapat mengunci seluruh pergerakan target selama 8 detik serta dapat menahan pedang 7 jalan kebinasaan milik kakek Chen Xing. Dengan ini pertarungan pun telah berakhir.
Namun kakek Chensing masih nampak terkejut menyaksikan teknik roh terkuatnya yang benar-benar dapat ditekan sepenuhnya, membuatnya berpikir apakah memang sehebat ini kekuatan tingkat dewa. Tidak lama setelah itu datang Master Xiao yang menyambut kedatangan Tang San. Dilanjutkan dengan kedatangan Kaisar Suebong beserta pasukannya yang langsung memberikan hormat kepada gurunya tersebut. Flander bersama guru Erlong pun juga tidak mau ketinggalan. Flander memuji kemampuan Tang San yang sudah berkembang sangat pesat hanya dalam beberapa tahun saja. Sedangkan guru Erlong langsung menanyakan keberadaan Xiao Wu karena Xiao Wu memang sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Setelah semuanya lengkap, Xiao Wu datang terakhir untuk memperlihatkan dirinya yang sekarang telah hidup kembali sepenuhnya. Dalam suasana haru tersebut, Xiao pun berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan mereka lagi. Sehingga dengan ini, akhirnya 7 monster Akademi Shrek pun telah benar-benar berkumpul kembali. Tidak lama waktu berselang, datang bala bantuan dari rombongan Sekte Tang yang dipimpin oleh 4 tetuanya. Disusul dari belakang para murid serta pasukan tempur Sekte Tang yang kini sudah dipersenjatai oleh senjata rahasia ciptaan Tang San. Setelah semuanya berkumpul, sebagai pemimpin di Sekte Tang, Tang San pun secara resmi menyerahkan seluruh orang-orangnya kepada Sang Kaisar Tiandou untuk siap membantu di medan perang. Kaisar Suebong kemudian menyampaikan titahnya kepada seluruh pasukan bahwa mulai hari ini perintah dari Tang San akan setara dengan perintah langsung dari dirinya. Jadi apapun yang Tang San kehendaki, maka sama halnya juga dengan kehendaknya. Setelah acara penyambutan, Tang San menyampaikan bahwa ia telah meminta kepada seseorang untuk mengabari Sekte Hao Tian agar tinggal di ibu kota, sekedar berjaga-jaga jika pihak Bibidong menyerang ibu kota. Kaisar Suebong kemudian meminta Tang San agar bersedia untuk menjadi wakil jenderalnya. Namun Tang San menolak dengan beralasan bahwa memimpin pasukan bukanlah keahliannya. Akan lebih baik jika ia diberi misi untuk menghadapi para Master Roh musuh saja, dan ia menjamin bahwa Master Roh musuh tidak akan bisa mengganggu pasukan utama di medan perang. Ketika melihat Tang San yang begitu percaya diri, justru membuat Master Xiao sedikit cemas mengingat situasi perang yang pasti selalu berubah-ubah sehingga akan sangat sulit untuk ditebak. Akan tetapi kepercayaan diri Tang San yang tinggi bukannya tanpa dasar. Ia menjelaskan bahwa menurutnya meskipun Kekaisaran Roh Pelindung memiliki 70.000 Master Roh, namun sebagian besar hanyalah Master Roh biasa yang kekuatan rohnya tidak lebih dari level 30. Sebanyak 30.000 Master Roh ditugaskan untuk menjaga kota besar, 20.000 Master Roh dikirim untuk menyerang ibu kota Xingluo, sehingga total hanya tersisa sekitar 20.000 Master Roh yang akan dikirim oleh Bibidong ke medan perang. Sekarang menghitung kekuatan tempur di pihak Kekaisaran Tiandou. Terdapat 4.000 Master Roh ditambah dengan 2.300 murid Sekte Tang yang dibekali oleh berbagai senjata rahasia, serta masih ada 10.000 pasukan Sekte Tang. Dijelaskan bahwa pasukan Sekte Tang bukan cuma seorang Master Roh, di antara mereka terdapat petarung elit yang mendapatkan peningkatan kekuatan berkat adanya senjata rahasia. Namun masih ada kendala saat memproduksi senjata rahasia Sekte Tang dalam jumlah banyak karena tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya sangatlah tinggi. Kekhawatiran tersebut kemudian Tang San jawab dengan memperlihatkan senjata rahasia pasukannya, yaitu busur silang yang sudah jauh ditingkatkan dari segi daya hancur. Bahan besinya diganti menjadi baja. Meski beratnya lumayan bertambah, namun daya serangnya telah meningkat hingga beberapa kali lipat. Selain itu, masih ada 300 busur silang yang secara khusus telah dilengkapi dengan anak panah penembus baju zirah dan panah peledak. Perlengkapan ini akan segera diantar ke garis depan bersama dengan bahan pangan dan logistik lainnya. Kaisar Suebong menambahkan bahwa pastinya senjata rahasia Sekte Tang akan memberikan kontribusi yang sangat penting untuk memenangkan perang. Pada malam harinya, Xin memperlihatkan beberapa Master Roh dari Kekaisaran Roh Pelindung yang ditugaskan untuk mengacaukan pasukan Tiandou. Terdengar dari percakapan mereka yang menyayangkan kematian dari tetua Douluo Hantu, sehingga kini tidak ada lagi teknik roh gabungan medan statis bipolar yang dulu dilakukan bersama Douluo Krisan. Bahkan kabarnya posisi dari Douluo Krisan kini sudah semakin terjatuh seperti burung yang telah kehilangan salah satu sayapnya. Tidak lama setelah itu datang Douluo Krisan yang memang ditugaskan untuk memimpin pasukan ini, yang mana tugas mereka adalah menghancurkan persediaan pasukan Kekaisaran Tiandou meliputi berbagai senjata, bahan makanan maupun logistik lainnya. Xin kemudian kembali ke camp Kaisar Suebong. Terlihat di sini juga sudah hadir Dugubo, sang Douluo racun yang langsung menyambut kedatangan Tang San. Adapun maksud dan tujuan mereka berkumpul kali ini adalah untuk membahas strategi perang secara lebih mendetail.
Salah satu jenderal memuji bakat serta kemampuan bertarung Tang Sen yang luar biasa, bahkan pernah menyelamatkan Kekaisaran Tiando yang berada di ambang kehancuran. Namun menurutnya kalau soal kemampuan dan pengetahuan seputar dunia militer, nampaknya Tang Sen masih cukup dangkal. Tang Sen yang mendengar dirinya diremehkan tidak ingin menanggapi apapun dan lebih memilih fokus saja untuk segera membicarakan strategi perang. Bicara soal strategi, Kaisar Suebong menjelaskan bahwa pasukan di pihaknya terdiri dari puluhan ribu prajurit dan membutuhkan setidaknya 5 hari perjalanan untuk sampai di wilayah Kekaisaran Roh Pelindung. Jadi tujuan ia pada hari ini mengumpulkan para jenderal adalah untuk mendiskusikan terkait perencanaan perang yang lebih jelas. Ia tidak ingin menjelaskan lagi pentingnya memenangkan perang ini, ia hanya berharap semua jenderal bisa bekerja sama dengan baik dan setelah kita membawa pulang kemenangan maka seluruhnya akan mendapatkan hadiah sesuai kontribusinya. Tidak lama waktu berselang datang jenderal tertinggi Kekaisaran Tiando yang diperkenalkan bernama Jelong. Dijuluki sebagai naga 9 nyawa dan merupakan pemimpin utama dari 3 pasukan elit semenjak pemerintahan kaisar sebelumnya. Di sini Jelong datang untuk melaporkan hasil patrolinya. Saat ini timnya dalam kondisi normal, namun pihak dari Kekaisaran Roh Pelindung terlihat sudah mulai melakukan pergerakan. Mereka mengumpulkan kekuatan di gerbang Jialing yang posisinya berada di pegunungan Tianling, sebuah persilangan gunung yang dikatakan sebagai tempat yang sangat berbahaya. Gerbang tersebut dikuasai oleh Kekaisaran Roh Pelindung, terdapat satu pasukan yang bertugas mengawasi gerbang dan ada puluhan ribu orang yang siap melawan musuh. Menurut Jelong, gerbang Jialing adalah wilayah yang harus diperebutkan pasukan, sehingga jika kita ingin bisa menguasai perang ini, maka pihaknya haruslah menembus gerbang tersebut. Kemudian dijelaskan juga bahwa gerbang ini memiliki tinggi dan ketebalan yang mencapai hingga ratusan meter. Ditambah lagi dengan adanya pasukan musuh yang menjaga, pasti akan sangat sulit untuk menerobosnya. Maka dari itu Kaisar Suebong mengusulkan agar pihaknya cukup mengitari Gunung Tianling saja untuk menyerangnya dari arah yang lain. Namun Jenderal Jelong membantah usulan tersebut dengan menjelaskan mengenai betapa sulitnya jika harus mengitari Gunung Tianling karena hal itu berarti pihaknya sudah memasuki wilayah dari Kekaisaran Roh Pelindung. Akan menjadi jauh lebih sulit untuk mengantisipasi serangan dari musuh atau bahkan musuh bisa saja mengurung pasukan Tiando dengan menutup jalan masuk sehingga kemungkinan besar hal itu justru dapat merugikan pasukannya. Penjelasan dari Jenderal Jelong juga dibenarkan oleh jenderal yang lain. Menurutnya akan lebih baik jika menerobos gerbang Jialing dari arah depan karena meskipun gerbang tersebut sangat sulit untuk ditembus, namun dengan memanfaatkan wilayah dataran tinggi yang sangat luas akan ada peluang besar supaya pasukan kita bisa kembali dengan aman seandainya mereka gagal untuk menembusnya. Jadi rencana terbaik saat ini adalah dengan bisa menyerang dan mundur untuk bertahan dengan lebih meminimalisir kerugian di pihaknya. Setelah mendengar penjelasan dari para jenderal yang memang cukup masuk akal, Kaisar Suebong pun menyepakatinya dan berharap agar semuanya dapat dijalankan sesuai rencana. Kemudian Master Xiao menjelaskan mengenai rencana ini yang bukan tanpa resiko. Karena beberapa waktu yang lalu ia mendengar kabar bahwa pihak Bibidong telah menguasai wilayah di sekitar Gunung Tianling, sehingga ada kemungkinan pasukan Tiando akan mendapatkan serangan bahkan sebelum bisa sampai di gerbang Jialing. Namun Jenderal Jelong menjelaskan bahwa ia pun juga sudah mempertimbangkan resiko tersebut. Ia sadar bahwa pihaknya memang tidak memiliki lebih banyak Master Roh, tetapi dengan adanya pasukan militer yang jauh lebih hebat, sehingga pihaknya akan lebih diuntungkan jika di jalan terjadi pertempuran. Dan menurut analisisnya, meski Kekaisaran Roh Pelindung telah menguasai puluhan kerajaan dan negara bagian, tetapi pasukan yang dapat dikirim ke medan perang tidak akan lebih dari 600.000 tentara. Tentara tersebut bahkan masih harus dibagi lagi untuk misi menyerang ibu kota Kekaisaran Xingluo, sehingga hanya tersisa sekitar 400.000 pasukan saja yang akan kita lawan di medan perang. Ia percaya asalkan pihaknya dapat mengatur teknik perang yang efektif, maka pasti kita dapat membawa pulang kemenangan. Namun tiba-tiba Tang Sen mulai angkat bicara mengenai hal yang menurutnya kurang diperhitungkan dari rencana yang baru saja Jenderal Jelong jelaskan, yang membuat jenderal tertinggi tersebut seakan tidak mau terima. Sebelumnya Tang Sen mendisklaimer bahwa dirinya memang bukanlah seorang ahli strategi dan rencana yang baru saja disampaikan oleh Jenderal Jelong pastinya memang merupakan rencana yang sangat bagus. Namun di sini yang perlu benar-benar diperhatikan adalah perang yang diikuti oleh para Master Roh pasti akan sangat berbeda dengan perang biasa. Merasa diremehkan oleh ucapan Tang Sen, Jenderal Jelong pun mempertegas bahwa tentu ia sudah sangat memahami jenis peperangan ini. Menurutnya kemampuan Master Roh memanglah begitu kuat yang tentu saja bisa sangat mempengaruhi jalannya peperangan. Maka dari itu sesuai dengan rencananya, para Master Roh baik dari Kekaisaran Tiando maupun dari Sekte Tang akan ikut dengannya di garis depan demi untuk menghadapi para Master Roh Kekaisaran Roh Pelindung. Kemudian untuk perang bagian samping terutama penyuplai garis depan, secara khusus ia juga sudah menyiapkan 4 pasukan berkuda untuk berjaga-jaga jika saja Bibidong memerintahkan Master Rohnya untuk menyerang dari arah belakang. Namun tiba-tiba Tang Sen menyela dengan mengkhawatirkan kalau 4 pasukan saja takutnya tidak akan cukup mengingat pasukan Master Roh Bibidong bukanlah Master Roh sembarangan. Ia pun meminta agar Jenderal Jelong kembali mempertimbangkannya, bahkan kalau perlu ia sendirilah yang akan ikut membantu.
Scene kemudian berpindah memperlihatkan teman-teman Tangsen yang sedang menikmati makan malam. Ning Rongrong nampak begitu gembira melihat Xiao yang kini telah benar-benar hidup kembali. Tidak lama setelah itu datang juga Daimube bersama Suzu-King. Xiao kemudian menunjukkan 2 tulang roh titipan dari Tangsan yang masing-masing didapat dari Doluo Hantu dan satunya didapat dari siluman roh Raja Harimau Iblis ketika Tangsan sedang berburu siluman roh beberapa waktu yang lalu. Tangsan berpesan untuk memberikan tulang roh Doluo Hantu kepada Suzu-King karena dinilai cocok dengan mas roh tipe kecepatan. Sedangkan yang satunya untuk Daimube karena siluman roh jenis ini mirip dengan roh pelindung harimau putih miliknya. Secara bersamaan mereka berdua pun langsung memulai proses penyerapan tulang roh agar dapat segera meningkatkan kemampuannya untuk bisa berkontribusi lebih banyak di medan perang. Omong-omong, usulan Tangsan untuk membantu pasukan penyuplai akhirnya disepakati. Pagi-pagi sekali ia bersama 7 monster Akademi Shrek terlihat sudah bersiap untuk melaksanakan tugas dalam mengawal para pasukan samping, penyuplai senjata, bahan makanan, serta logistik lain. Selain itu mereka juga dibantu oleh para murid sekte kecepatan yang senantiasa memantau dari udara. Tangsan menjelaskan bahwa ia sudah cukup memahami langkah Bibidong yang pasti akan menggunakan para Master Elite untuk menyerang dari belakang sehingga keberadaan dari 7 monster Akademi Shrek di sini akan sangat bisa membantu. Dan benar saja, tim Master Elite yang dipimpin oleh Doluo Krisan diperlihatkan sudah mulai bergerak mendekat sesuai dengan apa yang dikhawatirkan oleh Tangsan. Doluo Krisan menginstruksikan agar semuanya menambah kecepatan. 5 km lagi ia akan membagi tim menjadi 2 kelompok untuk berpencar dan melancarkan serangan rahasia. Ia menegaskan bahwa prioritas kita bukanlah mengalahkan musuh, jadi jangan terlalu lama terlibat dalam pertarungan dan segera bakar seluruh persediaan bahan makanan dari pasukan Kekaisaran Tiando. Di dalam hati tentu Doluo Krisan masih menyimpan dendam yang amat besar terhadap Tangsan yang telah membunuh Doluo Hantu. Akibat dari hal itu kini posisinya sebagai tetua di Kekaisaran Roh Pelindung sudah jauh menurun, bahkan ia sampai diberi misi untuk menyerang secara diam-diam. Ia pun bersumpah setelah misi ini selesai ia pasti akan membunuh Tangsan. Sementara itu, Tangsan bersama teman-temannya sedang dalam perjalanan mengawal pasukan penyuplai yang juga dibantu oleh Sekte Kelincahan untuk mengawasi dari udara. Terhitung sudah 5 hari berlalu, namun belum juga ada tanda-tanda dari pasukan musuh yang menyerang. Tetapi Tangsan selalu mengingatkan kepada semuanya agar tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaan karena mereka tidak pernah tahu kapan musuh akan muncul. Tidak lama setelah itu, Bai Qianxiang turun untuk menyampaikan laporan dari hasil pengamatannya. Ia menemukan pergerakan dari 2 tim Master Roh di bagian barat dengan jumlah masing-masing sekitar 50 orang. Pergerakan mereka nampaknya begitu cepat dan sedang berputar ke arah pasukan penyuplai. Setelah mendengar hal itu, Tangsan memutuskan untuk berpencar agar bisa mengecoh musuh. Ia bersama Xiao akan pergi menahan 1 tim Master Roh tersebut. Mang Hojun, Oscar, dan Ning Rongrong bertugas untuk menahan tim yang satunya, sedangkan Daimube bersama Suzu-King tetap tinggal di sini untuk menjaga pasukan penyuplai, juga mengantisipasi kalau ternyata ada tim ketiga. Dan setelah tugas membereskan Master Roh misterius tersebut telah selesai, maka mereka semua akan kembali berkumpul di sini. Tanpa buang-buang waktu lagi, Tangsan dan Xiao segera berangkat dengan arahan dari Bai Qianxiang. Dari ketinggian terlihat kastil batu yang didirikan setiap 5 km. Tangsan menjelaskan bahwa kastil batu ini bisa difungsikan sebagai markas pasukan penyuplai yang juga dipersenjatai dengan banyak panah untuk memperkuat pertahanan. Tidak lama setelah itu, para murid Sekte Kecepatan melaporkan bahwa tim musuh setidaknya masih berada 10 km dari tempat ini. Dan dari sinilah Tangsan akan mengambil alih sehingga ia memerintahkan Bai Qianxiang dan yang lainnya untuk kembali mengawasi. Di sisi lain, tim Master Roh yang dipimpin oleh Doluo Krisan sudah semakin dekat dengan kastil batu yang sedang dijaga oleh Tangsan bersama Xiao. Ia memerintahkan kepada seluruh bawahannya agar segera maju menyerang tanpa menyisakan 1 orang pun bisa selamat. Scene beralih ke wilayah Kekaisaran Xingluo, memperlihatkan 3 generasi emas Kekaisaran Roh Pelindung yaitu Yan, Siyue, dan Hulena yang tengah bersiap melaksanakan misi untuk menahan pasukan Xingluo. Hulena mempertegas bahwa misi mereka bukan untuk bertarung mati-matian, melainkan hanya membuat pasukan Kekaisaran Xingluo tidak bisa membantu pasukan Kekaisaran Tiando di garis depan. Scene kemudian kembali ke kastil batu, memperlihatkan Doluo Krisan yang sedang menunggu para anak buahnya menghabisi pasukan penyuplai Tiando. Namun betapa terkejutnya ketika setelah dicek ternyata malah seluruh anak buahnya lah yang sudah terjebak di dalam penjara kristal merah. Dengan penuh emosi, Doluo Krisan merilis teknik roh ke-6 awan pistol emas, sebuah serangan massal yang ia gunakan untuk berusaha membebaskan para anak buahnya.
akan tetapi seluruh serangannya dapat dipantulkan tanpa bisa menembus kristal merah tersebut. Sampai pada akhirnya puluhan kristal merah itu hancur, namun dengan para Master Roh yang juga ikut hancur di dalamnya. Doulo Krisan pun masih bertanya-tanya siapa yang telah melakukan semua ini, meskipun seorang Master Roh bertitel Doulo sekalipun mustahil bisa mengalahkan 49 Master Roh elit seorang diri dengan secepat ini. Merasa situasi yang tidak menguntungkan, Doulo Krisan berniat ingin segera melarikan diri, namun sayangnya tidak akan semudah itu karena semua jalan keluarnya kini telah ditutup. Dengan teknik hantaman gravitasi kera raksasa, Doulo Krisan dapat dijatuhkan dari bunga terbangnya. Serta orang misterius yang telah membunuh 49 Master Roh elit akhirnya menampakkan diri dan sudah jelas bahwa ia adalah Tang San bersama Xiao Wu. Nampaknya takdir memang telah mempertemukan mereka. Doulo Krisan merasa senang karena kini akhirnya ia bisa segera membalaskan dendam Doulo hantu yang telah Tang San bunuh. Tanpa ragu, Doulo Krisan langsung merilis teknik terlarang yang akan terus mengkonsumsi energi kehidupannya. Ia sudah terang-terangan mengatakan bahwa meskipun hari ini akan mati, namun dendamnya kepada Tang San pasti akan ia balaskan. Dapat dirasakan kekuatan rohnya yang terus meningkat secara signifikan. Ia sadar bahwa dirinya tidak akan bisa menang melawan Tang San dengan cara yang biasa, sehingga tidak ada pilihan lain selain menggunakan teknik ini. Tanpa membuang-buang waktu, ia pun segera melesat untuk melancarkan serangan, berbenturan dengan pukulan Tang San dan menunjukkan kekuatan yang seimbang di antara mereka. 这招会不断消耗你的生命。少废话，唐三，哪怕是地狱深渊，我也要拽着你一起下去。 Xiao Wu menyarankan Tang San agar sebaiknya cukup mengulur waktu dengan menggunakan teknik teleportasinya, karena setelah merilis teknik terlarang maka tidak sampai 15 menit saja Doulo Krisan pasti juga sudah akan mati dengan sendirinya. Namun Tang San tidak sepakat dengan rencana tersebut. Menurutnya seorang Master Roh yang maju ke medan perang dengan mempertaruhkan nyawa dan mengorbankan segalanya layak untuk dihormati, sehingga ia berniat untuk bertarung secara langsung dan menyuruh Xiao Wu agar menunggunya di tempat yang aman. Tang San kemudian melesat ke arah Doulo Krisan dan mengatakan kalau ia akan bertarung sekuat tenaga. Tanpa banyak bicara, Doulo Krisan pun merilis teknik roh ke-8, serangan pita cahaya, dan untuk melawannya, Tang San merilis teknik tulang roh kaki kiri paus iblis, potongan gigi harimau paus, kemudian dilanjutkan dengan teknik tulang roh tangan kiri monster kera, tinju kematian kera raksasa. Pertarungan mereka masih terus berlanjut. Meskipun terlihat kalau Doulo Krisan sudah mulai kehabisan nafas, sementara sesuai janjinya, Tang San akan melawan sekuat tenaga sebagai bentuk penghormatan kepada musuh yang rela mengorbankan hidupnya dalam pertempuran. 第五魂技，蓝炎霸王枪。 Pertarungan yang begitu sengit akhirnya telah mencapai puncaknya. Doulo Krisan pun mengakui kehebatan Tang San yang sanggup bertahan melawan teknik paling mematikan miliknya. Ia jadi teringat perkataan Bibi Dong bahwa Tang San memanglah penghalang terbesar dari rencananya untuk menguasai seluruh dataran Daoluo, dan karenanya juga banyak Master Roh di Kekaisaran Roh Pelindung yang telah mati. Sementara itu, Tang San mengingatkan kembali bahwa Kekaisaran Roh Pelindunglah yang telah memulai semua ini. Kedua orang tuanya, Ibu Xiao Wu, Daming, dan Erming, sekte Cahaya Kibo yang telah kehilangan banyak murid, bahkan penyebab musnahnya sekte Naga Tiran Petir Biru. Ia pun menyalahkan pihak Kekaisaran Roh Pelindung karena jika saja tidak memulai duluan, pasti akan banyak nyawa yang bisa terselamatkan. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, Doulo Krisan merilis teknik roh ke-9 yaitu guguran bunga krisan. Sedangkan Tang San untuk pertama kalinya, ia merilis teknik roh ke-9 tulang kekuatan naga biru, sebuah teknik yang ia dapat setelah menyerap cincin roh milik Daming. Dengan teknik ini, Tang San dapat mengunci serangan teknik roh ke-9 dari Doulo Krisan dan membunuhnya dalam sekali serang. Meskipun pada akhirnya Doulo Krisan tetap tidak bisa membalaskan kematian dari sahabatnya, namun terlihat senyum di wajahnya sebelum tubuhnya hancur menjadi ribuan kelopak krisan yang berguguran. Tidak lama setelah itu, datang salah seorang murid dari sekte kelincahan untuk melaporkan hasil dari pengamatannya.
Tadi terdapat sebuah tim Master Roh yang mendekati pasukan penyuplai dari belakang namun telah berhasil diatasi oleh Daimube dan yang lainnya. Selain itu masih ada satu tim lagi yang terpantau sedang mendekat dengan cepat dari arah yang berbeda namun jumlah anggotanya masih belum diketahui. Menanggapi hal itu, Tang San pun memerintahkan supaya menghubungi pasukan pelindung bahan pangan Kekaisaran Tiando untuk membantu 7 monster Akademi Shrek. Sedangkan untuk Daimube dan yang lainnya segera perintahkan agar secepatnya kembali berkumpul di camp untuk mendiskusikan langkah berikutnya. Shin kemudian beralih memperlihatkan pihak Kekaisaran Roh Pelindung yang bermarkas di gerbang Jialing. Doulo Ikan Buntal menyampaikan laporannya kepada Bibidong terkait situasi perang. Pasukan Kekaisaran Tiando telah mendirikan camp selama berhari-hari sehingga tidak lama lagi pasti mereka akan segera bergerak. Namun tidak perlu khawatir karena ketiga tim Master Rohnya sudah bersiap di posisi masing-masing sehingga kapanpun mereka sudah siap untuk melancarkan serangan. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba seorang prajurit dengan tergesa-gesa datang untuk melaporkan situasi terkini. Dalam laporannya, ia menjelaskan bahwa 10 tim penyerang kecil yang mereka kirim sudah terbunuh dan yang masih bertahan hidup hanya kurang dari 30 orang. Kemudian juga dijelaskan bahwa terdapat 6 pasukan kecil yang tidak diketahui keberadaannya, bahkan ada kemungkinan kalau seluruh tim telah binasa. Beberapa orang yang berhasil kembali ke markas mengalami luka yang sangat parah. Berdasarkan pengakuan, mereka telah diserang oleh sekelompok Master Roh yang sangat kuat, diantaranya bahkan ada Master Roh bertitel Douluo atau yang sudah mencapai lebih dari level 90. Douluo Tombak Ular menduga kalau Master Roh yang dimaksud mungkin adalah Douluo Pedang dan Douluo Tulang dari Sekte Cahaya Kibau. Namun meskipun benar begitu, mustahil mereka berdua bisa membunuh lebih dari 500 Master Rohnya dalam waktu yang begitu cepat. Atau kemungkinan mereka adalah para Master Roh Akademi Shrek, mengingat mereka memang sudah bergabung dengan pasukan aliansi Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo semenjak insiden di kota Silu. Bibidong kemudian menanyakan mengenai situasi tim Master Roh yang ia tugaskan untuk membakar persediaan makanan pasukan Kekaisaran Tiando. Namun laporannya terdengar begitu mengecewakan karena tidak ada satupun anggota dari tim Douluo Kristen yang berhasil kembali. Seakan tidak percaya, Douluo Tombak Ular mendekat untuk memastikan apakah tim yang bahkan dipimpin langsung oleh Douluo Kristen juga mengalami kegagalan. Namun memang seperti itulah faktanya dan penyebab pasti dari kegagalan tersebut juga masih dalam penyelidikan. Setelah mengetahui situasi yang semakin merugikan, Bibidong pun memerintahkannya untuk menarik kembali seluruh tim pemantau. Fokuskan pengawasan kepada camp pasukan Kekaisaran Tiando untuk mengawasi seluruh pergerakan Master Roh di sana secara lebih ketat. Di sisi lain, 7 monster Akademi Shrek ini telah kembali berkumpul di camp pasukan penyuplai Kekaisaran Tiando. Tang San bersama Xiao datang paling belakang, kemudian Mang Hojun menjelaskan kalau situasi di tempat ini benar-benar sudah aman terkendali. Namun walau demikian, Tang San tetap mengingatkan bahwa musuh yang kuat masih banyak sehingga ia menyarankan agar semuanya tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaan dan harus siap bertempur menggunakan seluruh kekuatan. Sementara itu, Xian Rensui masih berjuang untuk menyelesaikan ujian Dewa Malaikatnya. Pada ujian kali ini, ia harus mengadili suatu perkara secara tepat dan perkara tersebut adalah mengadili dirinya sendiri saat masih dalam penyamaran menjadi putra mahkota Kekaisaran Tiando. Dahulu, ia telah dengan kejam membunuh 2 pangeran Kekaisaran Tiando agar dirinya bisa dinobatkan menjadi pewaris tahta. Xian Rensui kemudian datang untuk menjelaskan bahwa melakukan pengelabuan dan pembunuhan keluarga demi memperebutkan tahta adalah perbuatan yang sangat jahat. Namun bagaimana bisa ia berkata demikian karena pada dasarnya keduanya adalah orang yang sama. Jadi semua yang ia perbuat adalah harapan dan kemauan dari dalam hatinya sehingga Xian Rensui dinilai sama sekali tidak mempunyai hak untuk bisa mengadilinya. Namun tanpa ragu sedikit pun Xian Rensui langsung mengeluarkan pedang sucinya. Ia mengakui kesalahannya di masa lalu berasal dari sebuah harapan, akan tetapi kini sebagai penerus Dewa Malaikat yang ada hanya tanggung jawab tanpa memiliki suatu harapan apapun. Sebuah peringatan disampaikan yaitu jika Xian Rensui tetap ingin membunuhnya maka dirinya sendiri juga akan ikut mati. Namun Xian Rensui tanpa ragu langsung menghunuskan pedang sucinya tepat ke tubuh dirinya yang dulu. Tidak lama waktu berselang darah menetes dari tubuh Xian Rensui yang menandakan bahwa serangannya barusan juga berefek pada dirinya sendiri. Namun tentu saja semua kejadian barusan merupakan sebuah ilusi yang sengaja diciptakan untuk menguji tekad dari Xian Rensui sebagai penerus Dewa Malaikat. Terdengar Xian Douliu yang membimbingnya memberikan pujian. Dengan keberanian untuk bersikap adil dan tidak memihak membuat Xian Rensui kini telah dinyatakan lolos ujian ke-8 tahap kedua. Namun meskipun demikian, Xian Rensui masih dapat merasakan sisi dari dirinya yang lain sedang berusaha membenarkan perbuatannya di masa lalu saat membunuh pangeran demi memperebutkan tahta.
Sementara itu di ruang rapat camp pasukan Kekaisaran Tiando, Kaisar Suebong bersama para jenderal yang lain terlihat sedang menyusun strategi perang yang berlangsung hingga berjam-jam lamanya. Selain itu diperlihatkan juga pasukan penyuplai yang tengah sibuk mendistribusikan berbagai macam kebutuhan perang seperti bahan makanan dan persenjataan tempur. Tang San sedang terlihat berdiskusi dengan Dai Mubai, hingga tiba-tiba Bai Qianxiang datang menyela untuk melaporkan situasi lapangan. Berdasarkan pengamatannya, sejauh ini tidak ada jejak tim musuh lagi selain yang sudah mereka bereskan. Tang San menilai hal ini wajar mengingat Bibi Dong yang pasti akan meminimalisir kerugian dan lebih memilih fokus mempersiapkan pasukan Masro untuk menghadapi perang. Namun sekedar untuk berjaga-jaga, Tang San tetap memerintahkan para murid sekte kelincahan untuk terus berpatroli. Menurut Dai Mubai, kejadian kali ini pasti menjadi pukulan yang cukup besar bagi Kekaisaran Roh Pelindung. Namun kalau boleh jujur, sebenarnya ia masih mencemaskan apakah senjata rahasia sekte Tang cukup untuk bisa mengalahkan pasukan Mastro Bibi Dong yang begitu banyak. Menurutnya dengan banyaknya Mastro di pihak musuh, pasti akan Bibi Dong manfaatkan untuk terus mengurangi kekuatan di pihak kita. Dan jika tidak bisa segera menaklukkan Dataran 5 maupun memaksa pihak Kekaisaran Roh Pelindung untuk kembali mundur, maka pasukan kita yang akan sangat dirugikan. Tidak lama kemudian, Jenderal Gelong datang menemui mereka. Di sini ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tang San dan yang lainnya karena berkat mereka pasukan penyuplai garis depan kini sudah terbentuk sehingga perintah untuk memulai perang besok pagi sudah bisa dijalankan. Dan juga karena kini tugas dari Tang San bersama kawan-kawannya sudah ia anggap selesai, maka ia mempersilahkan mereka untuk kembali ke camp karena mulai dari sini ia bersama bawahannya lah yang akan mengambil alih tugas untuk menjaga tempat ini. Mang Hojun terlihat begitu kesal karena ia merasa kalau kerja keras mereka selama berhari-hari diambil alih begitu saja oleh Jenderal Gelong sehingga nanti jasa menjaga pasukan penyuplai tersebut pasti akan diakui oleh Jenderal Gelong dan para bawahannya. Namun Tang San sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menurutnya asalkan perang ini bisa berjalan sesuai rencana maka jasa milik siapa yang paling besar bukanlah jadi hal yang penting. Pada malam harinya, Jenderal Gelong tengah mempersiapkan pasukannya untuk besok pagi bisa dikirim ke medan perang. Namun tanpa mereka sadari ada seekor lebah hijau yang berterbangan mengikuti dan mengawasi para pasukan yang nampak begitu mencurigakan. Dan benar saja, ternyata lebah tersebut merupakan jelmaan dari salah satu teknik roh milik Ketua Sekte Ratu Lebah yang secara khusus ditugaskan oleh Bibi Dong untuk terus memantau situasi pasukan Kekaisaran Tiando. Dari hasil pengamatannya sejauh ini, akhirnya ia berhasil menemukan sebuah celah dan ia pun segera mengutus bawahannya untuk melaporkan informasi ini kepada Bibi Dong. Scene beralih pada keesokan paginya, diperlihatkan Kekaisaran Tiando yang tengah mempersiapkan seluruh pasukannya untuk berangkat menuju medan perang. Setelah semuanya berkumpul, Kaisar Suebong pun menyampaikan pidato singkatnya untuk membakar semangat para pejuang. Ia menjelaskan akibat rangkaian kejahatan yang telah dilakukan oleh Kekaisaran Roh Pelindung banyak dari pihak kita yang kehilangan rumah dan keluarga. Jadi inilah alasan kita semua berkumpul pada hari ini, yaitu untuk menunjukkan kepada pihak musuh bahwa kita tidak akan pernah menyerah dan kita akan bersama-sama terus berjuang demi mempertahankan rumah serta tanah air milik kita. Sementara itu di sisi lain pihak dari Kekaisaran Roh Pelindung juga sudah siap dengan pasukannya yang diperkuat dengan pertahanan dari Ketua Sekte Perisai Gajah. Selain itu juga ada para anggota Sekte Pedang Angin sebagai divisi penyerang udara, Ketua Sekte Naga Suci memimpin para anggotanya sebagai penyerang darat di garis depan bersama Sekte Harimau Hitam, Ketua Sekte Leopard Api, serta Ketua Sekte Kambing Gunung. Dan tepat di tengah pasukan ada Bibi Dong yang siap kapanpun untuk memberikan perintah kepada seluruh pasukannya. Dalam pidatonya, Bibi Dong menyampaikan kepada seluruh pasukan agar menghilangkan rasa takut karena Dewa Malaikat pasti akan selalu memberkati. Tempat ini akan menjadi daerah kekuasaan kita dan bagi siapapun yang berani menentang Kekaisaran Roh Pelindung maka pasti akan dibunuh tanpa belas kasihan. Setelah cukup sabar menunggu sambil menikmati segelas anggur, akhirnya pasukan dari pihak Kekaisaran Tiando pun juga sudah sampai di medan perang.
terdengar komando untuk segera membentuk formasi dan bersiap untuk berperang. Kini kedua belah pihak sudah bersiap di posisinya masing-masing sehingga pertempuran pun akan segera dimulai.